Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah bi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadat wal ghadat salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adati fi darid dunya wa fi daril ma'ad. وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا في أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Halaman 16 di pinggir, halaman 16 di pinggir, baris yang ke-11 dari bawah lah, sedikit diulang, baris ke-11 dari bawah, halaman 16. Dan yang terlebih hampir ini semalam masalah memikirkan supaya kita bersyukur lawan Tuhan, berpikir macam-macam yang dipikirkan supaya ujung-ujungnya kita tadi memuji dengan Allah. Dan yang terlebih hampir, maksud terlebih hampir ini yang paling dekat dengan kita di antara segala ciptaan Allah kepada engkau itu adalah diri engkau sendiri. Nah, itu semalam. Maka tiliklah oleh engkau, lihatlah oleh engkau pada kejadian diri engkau. Apa yang dilihat yaitu daripada susunannya, susunan tubuh kita tuh bagus benar Tuhan menyusun. Nah, coba jasidin dilihati. Yang kedua setelah susunannya dan cenderung syahwatnya, artinya ada berisi syahwat, termasuk ajaib juga. Dan segala pendapatannya, dan segala pendapatnya. Maksud pendapatnya di situ kecerdasannya. Nah, jadi kalau kita melihat ke diri kita ada 3 macam yang termasuk unik. Pertama, susunan tubuh kita seluruhnya mengandung hikmah yang ganar. Yang kedua pulang ada nafsu. Yang sebab nafsu tadi kehidupan di dunia ini berjalan. Imbah itu pulang yang ketiga yaitu kecerdasannya, pendapatnya. Artinya manusia ini bila dilajari bisa dan paham, cerdas. Beda kalau binatang ya Allah. Kalau binatang kan bisa dilajari yang model kayak manusia tuh. Bisanya tadi satu macam aja. Kalau kucing melompat tupang. Kalau nya kera atau monyet misalnya ada juga khusus yang gerakan-gerakannya tadi itu pang, tapi munnya urusan yang lain-lainnya kada bisa, jadi tertentu aja. Nah kalau manusia ini berisi kecerdasan, maka memadailah tolong tambahin makanya supaya mudah dipaham menjelah. Maka memadailah, cukuplah pada mengambil i'tibar. Nah cukup dengan 3 macam tersebut kita bisa mengambil hikmah i'tibar. Artinya ada sesuatu di diri kita yang luar biasa. Yang luar biasa tersebut datang dari Allah, yang menjadi alasan kita itu memuji lawan Allah. Nah itu maksudnya. Karena firman Allah Ta'ala, wa fi anfusikum afala tubsirun. Nah ini dalil supaya kita disuruh melihati keadaan diri kita, tentang susunan tubuh, tentang ada nafsu, tentang ada kecerdasan. Nah disuruh kita melihat. Itu bukan berarti kada berdalil, ada dalil Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Jadi mun kita hari-hari lah sampai kena kita habis umur kada tuntung kita meneliti tubuh kita ini. Kada tuntung kita menyukurinya, kada tuntung sampai umur habis, kada mayu umurnya untuk menyukuri nikmat Tuhan yang ada di tubuh kita. Dan pada diri kamu itu maka tiadakah kamu lihat. Nah maksudnya
pada diri kamu itu kada diperhatiakan kah, kada direnungkan kah? Jadi Allah Ta'ala, artinya Allah Ta'ala menyuruh berpikir, menyuruh bertafakur. Yakni pada diri kamu itu ada tanda-tanda yang menunjuk atas, nah seluruhnya tadi menunjukkan atau menjadi dalil atas kamal kudrat Allah Ta'ala. Arti kamal itu sempurnanya kekuasaan Allah Ta'ala. Allah bisa membuat kita tadi, menjadikan kita tadi ada yang cerdas benar, ada juga yang lawanannya yang bodoh. Berarti kan sempurna darahnya. Jadi kalau ada orang yang bodoh, itu tanda kesempurnaan Allah sebenarnya. Yang miskin, tanda kesempurnaan Allah. Amun Allah Ta'ala sanggup maulah yang cerdas-cerdas saja, kada sanggup maulah yang bodoh, berarti kada sempurnaan darahnya Tuhan. Nah itu. Jadi kalau orang paham, ada yang misalnya kada tapi pintar, kada ya paham pembabal lah, bahasa Inggrisnya itu pembabal. Nah kita jangan mahinakan, ini tanda kamal kudrat Allah Ta'ala. Allah sanggup maulah yang baik, bisa juga sih maulah yang buruk. Ada Allah Ta'ala sanggup maulah mangga tuh manis benar, ada juga yang masam. Cakap yang manis saja kada sempurna, Tuhan bisa maulah ada yang masam juga. Maka tiadakah kamu mengambil iktibar atas semua itu, dan kamu tilik, kamu lihat kepada barang yang, maksud barang itu perkara, barang yang perkara maksudnya pada diri kamu, yaitu daripada permulaan kejadian kamu. Nah, mun kita melihat permulaan kejadian kita unik benar, berasal dari air mani. Nah, itu asal kejadian diri kita banyu mani. Mun dipikir-pikir banyu mani itu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Anak di banyu mani itu kapiring. Suruhnya baca Quran kawalah. Anak kawa, suruh berjalan ada kawa juga. Yang menyuruh nyari pintar. Gitu loh. Nah, itu aslinya kita tuh kada kawa apa-apa dan kada bisi apa-apa, tuh banyu mani itu asli kita. Jadi awal permulaan diri kita dari banyu mani hingga kesudahannya, ujung-ujungnya, seharat apapun, sesugih apapun, sealim apapun, ujung-ujungnya dalam tanah juga adanya. Nah, asalnya hina, banyu mani hina, dan kembali kepada hina, dimakan hulat. Jadi kemuliaan itu sebenarnya milik Allah. Misalnya kayak inilah, umur kita misalnya 70 tahun. Sebelum 70 tahun kita tuh kadada garis miring banyu mani. Setelah 70 tahun kita pun kadada juga. Ini kan umurnya 70 tahun nih. Setelah 70 tahun kita tuh kadada juga, artinya dalam kubur. Berarti 70 tahun perjalanan hidup kita itu hanya mengisahkan kesugihan Tuhan sebenarnya. Hanya mengisahkan kekayaan Allah Ta'ala, kehebatan Allah Ta'ala, bukan mengisahkan diri kita. Sebab diri kita tadi dikapit oleh dua kehinaan. Maksudnya ya hina balawasan. Bila awalnya hina, ujungnya hina, berarti tengahnya ini lain kisah kita, kisah kesugihan Allah Ta'ala hingga kesudahannya. Nah, diantaranya lagi daripada yang indah-indah susunannya, satu hal, satu macam Jesiden. Jadi susunan kita dari awal permulaan dari banyu mani, ya kalau mulai dalam perut ibu itu nah, kita memikirkan yang asalnya banyu mani, banyu itu pulang jadi segumpal apa tuh darah, itu tuh maksudnya susunan urutan perkembangan dalam parut, betul segumpal daging, imbah segumpal daging berbentuk pulang, imbah itu ada tangan, ada batis pulang. Nah itu hanyar keluar, imbah keluar pulang kada langsung bisa berpandir juga. Amun langsung bisa berpandir bah jangan langsung mengiau, asal terkajut-kajut pian, lawas dulu itu mata berbuncalak segala macam. Nah itu maksud susunannya satu hal Jersiden. Kemudian daripada satu hal yang lain, artinya masih banyak lagi yang lain, dan sangat ajib hukumnya Allah Ta'ala nya tuh kembali kepada Allah Ta'ala.
Jadi hukumnya nya ta'ala maksudnya Allah Ta'ala. Hukumnya itu maksudnya aturannya. Tulis di bawah hukumnya itu aturannya. Dan sangat ajib aturan Tuhan, sangat mengagumkan aturan Allah Ta'ala itu. Cakanya manusia tuh misalnya langsung imbah keluar tuh langsung besi singut, langsung kau buka besi singut langsung. Misal ya kalau ada sekolah yang keperawatan kebidanan tuh ada bian. Ya kalau kada pakai bidan, itu hikmahnya yang keluar tuh langsung kada langsung besi singut tuh. Tak pakai bidan, ada sekolah kebidanan, sekolah macam-macam. Ya kalau nah sekolah kelahiran di Jolo. Cakanya kada yang cakanya keluar tuh langsung besi singut, kada tak pakai bidan. Dan sangat teguh, maksud teguh ini sangat kuat hasil dari perbuatan Allah Ta'ala. Itu tambahi hasil. Dan sangat kuat hasil perbuatannya. Misalnya Allah maulah batis kita nih, nah kuat batis kita tuh secara hukum adat kuat. Cakanya batis kita ini ulahan manusia berapa kali kebingkil kok. Sapi motor aja tuh, nah coba pian hati dipakai. Setahun aja yang nyaman tuh, yang mulai hanyar nih. Karena mbah 2 tahun ada tuh keluhan. Ya kalau keluhan baik itu 3 tahun makinnya baik ya kita. Nah mun batis kita ini berapa puluh tahun sudah paling tak silahu ya kalau kan kuat ulahan Tuhan ini. Hidung suara yang mendengar hidung si anu japok aja kada suah ya kalau japok kada ada. Amun rumah japok rancak kita mendengar. Nah, itu teguh perbuatannya, maksudnya hasil pegawaian Tuhan tuh baik, kuat benar. Anu aja baganti murid, jadi lo kesana aja ke rumah sakit ada lo baganti murid. Amun yang baganti onderdil sepeda motor rancak. Dan beberapa lagi yang lain yang sifatnya yang halus-halus. Maksud yang halus-halus itu daripada lataif. Lataif itu bahasa Arab, kalau bahasa kitanya yang halus-halus. Nah, yang halus ini maksudnya bukan berarti yang kecil-kecil kayak bentuk kerikil nyamuk itu kada. Maksud halus di sini ada tapi kada terjangkau oleh panca indera. Itu halus-halus sebenarnya. Kalau istilah bahasa Arabnya lataif, yang latifah. Lataif itu jamaknya. Jadi yang halus-halus, yang latif-latif itu ada di diri kita nih, yang itu merupakan nikmat Tuhan. Kada terjangkau oleh panca indera, kada kalau dilihat tapi ada. Dan sifatnya mulia-mulia. Mulia sifatnya apa itu? Seperti nur iman. Kita tuh beriman lawan Tuhan, kawalah kita pian malihati iman tuh kayak apa? Kalau pang iman tuh kawa digenggam, kada kawa ya kalau kada tahu kita. Itu sesuatu yang ada tapi kada kawa di luar panca indera kita. Dan makrifat kayak itu juga, keyakinan kayak itu juga. Dan akal pian tuh bentuk anda kepiring kawalah. Kada kawal kok, berarti latifah sebenarnya nih, tapi ada. Dan ini luar biasa nikmat Allah Ta'ala. Manusia tuh bila kada bakal, kada baharaga pian. Yang ada yang berjalan betilanjang, ya lah, jalan betilanjang bertahun-tahun kada bemandiannya, ya kada bakal. Dan yang lainnya daripada perkara-perkara yang ajib-ajib yang dari Allah Ta'ala, maka mengambil dalil, maksud mengambil dalil itu maka menjadikanlah oleh kamu akan semua itu sebagai dalil dengan dia, sebagai dalil. Maka mengambil dalil kamu dengan dia atas adanya Khalik, yaitu Allah yang menjadikan dia. Nah, jadi seluruh nikmat yang ada di diri kita menjadi dalil adanya Allah yang bersifat Rahman dan Rahim. Khalik, arti Khalik itu yang maha menciptakan, yang menciptakan. Nah, Allah menciptakan hasilnya bagus, kada sembarangan, berarti dengan Rahman dan Rahim. Allah baulah itu. Jadi seluruhnya tadi menjadi dalil adanya Allah Sang Khalik yang menjadikan dia, dan juga menjadi dalil atas kamal kudratnya. Nah, arti kamal itu sempurna, tambahi asam kamal,
Lain kamal itu sempurna. Apa yang sempurna? Kudratnya. Apa itu kudrat? Kekuasaannya. Dan sesungguhnya telah menghiasi oleh Allah Ta'ala akan manusia ini dengan beberapa anggota yang zahir. Nah, ya kalau tangan, betis, mata, dan juga dihimpunkan padanya, pada tubuh kita ini akan beberapa perkara yang sifatnya berlawanan pada ma'ani, pada makna. Ada di diri kita yang sifatnya berlawanan, yang batin dan yang pada ma'ani yang batin, titik di situ. Pada makna-makna yang batin, maksud batin ini berlawanan sifatnya. Kada karasaan, kada kawa kita membentuk, menangkap, tapi karasaan itu batin naranya. Nah, yang sifatnya berlawanan yaitu apa? Panas dan sejuk. Kita kawa merasakan panas, lawanannya ada sejuk. Kita kawa juga merasakan sejuk. Coba bang, panas itu rasa panas tuh pian ambil kawalah. Amun banyu panas, banyunya panas kawa ada banyunya, tapi rasa panas tuh bang dibentukakan bang. Bentuknya rasa panas tuh kayak apa? Kada tahu kita juga, kada wolok. Cuma kita merasakan panas. Sejuk itu juga maka disebut ma'ani, naranya itu sifatnya batiniah. Nah, itu termasuk nikmat dari Allah juga. Pian minum banyu teh rasa manis, ambil pang rasa di pian rasa manis tuh nak kawalah. Amun gulanya kawai diambil. Cuma yang merasa akan manis pun datang dari mana nih tuh? Datang dari gula kah? Nah, datang dari Allah Ta'ala yang menjadikan rasa manis tadi. Dan kering dan basah, ini berlawanan nih. Ada kering, ada basah, itu ada juga di diri kita. Maka yaitu daripada ajib kudratnya. Arti ajib itu ajaib, kekuasaan Allah Ta'ala yang tiada kuasa atas memperbuat itu oleh yang lain daripadanya. Kita kadang sanggup maulah nih tuh. Kemudian kamu tilik, kamu lihat lagi akan bahwasanya pada diri kamu itu ada beberapa pertolongan daripada Allah dengan berbagai-bagai nikmat, yaitu nikmatul imdad. Nah, jadi mun kita melihat pulang jadi di diri kita ini ada nikmatul imdad. Kemudian daripada dikaruniakan bagi kamu akan nikmatul ijad. Nah, jadi secara garis besar nikmat Allah yang diberikan Allah kepada kita itu dua macam. Ada nikmatul imdad, ada nikmatul ijad. Kemudian, nah nikmatul imdad kemudian itu sesudah kita diberikan nikmatul imdad, sesudah dikaruniai oleh Allah akan nikmatul ijad. Itu maksudnya. Tetap itu sidin palingnya kata-katanya. Yang bujurnya kayak ini. Allah memberikan nikmatul ijad dulu. Hanyar nikmatul imdad. Makanya sidin memadahkan kita diberi nikmatul imdad, kemudian itu sesudah daripada dikaruniakan dulu bagi kamu akan nikmatul ijad. Apa itu nikmatul ijad? Allah menjadikan kita ada tuh nikmatul ijad narnya. Kita dijadikan Allah Ta'ala ada mencungkung di muka bumi ini, nah hidup. Itu disebut nikmatul ijad, dijadikan oleh Allah. Sedangkan nikmatul imdad yaitu Allah memberi kita rezeki sehingga kita kawa bertahan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada yang 70 tahun, ada yang 50 tahun. Sebab seandainya kita tadi imbah diadakan yang disebut nikmatul ijad nih, lalu Allah telantarkan kita, kada diberi napas, kada diberi macam-macam fasilitas supaya hidup nih, niscaya kita binasa. Nah, jadi kita kawa bernapas itu nikmatul imdad namanya, diberi Tuhan setelah kita diadakan. Nah, kawa berjalan, kawa berduduk. Ada juga orang tuh kawa bernapas saja, tapi kada kawa berjalan, enggak kawa berduduk aja. Nah, ini ujung-ujungnya mati juga. Duduk dia terus mati juga ujung-ujungnya. Kada kawa apa-apa. Nah, jadi kawa berjalan, kawa berduduk, kawa berabah, kawa guring, kawa makan, kawa minum, itu nikmatul imdad setelah Allah adakan kita.
seperti hayat, hidup, dan ilmu, dan kudrat. Kudrat itu kawa ya kita, kawa ini, kawa itu, segala macam. Dan amal, amal itu perbuatan, itu pun nikmat dari Allah yang sifatnya imdad. Dan perkataan, kau bepandir, dan beberapa lagi ma'ani yang mulia-mulia. Nah, arti ma'ani itu sifat yang kada kelihatan tapi ada karasaan. Ma'ani namanya yang mulia-mulia, seperti pendengaran dan penglihatan. Nah, kita kalau melihat, kalau mendengar, itu nikmat dari Allah yang sifatnya imdad. Setelah diadakan, nah diadakan itu disebut nikmatul ijad namanya. Mirip kata-katanya lah, ijad diadakan Tuhan, imdad dilawasakan Tuhan adanya dengan diberikan nikmat-nikmat yang banyak tadi. Dan lagi segala bagai-bagai lezat. Bagai-bagai itu maksudnya macam-macam lezat yang banyak yang dari Allah. Dan sebesar-besar nikmat itu, di antara yang banyak tadi adalah nikmatul iman dan Islam. Nah, ini penting benar. Nah, kita ini biar kada berduit hidup, biar miskin biar garing kada apa-apa. Yang penting nina ada iman dan Islam. Ini larang benaran. Kada ada orang berjual. Amun napas ada bantuan napas ya, kalau oksigen kah, itu pun ya tetap ada udaranya juga. Udara memang kada ada orang yang maulah, cuma orang ada yang mengelola udara. Ya kalau nah, diantaranya oksigen itu kan pengelolaan udara nih toh. Nah, tapi kalau iman bang, siapa yang mengelola, yang berjualan? Ada agen iman lah. Agen iman jadi mana? Ada. Termasuk Islam gitu juga. Nah, biar batatai, sabantal, satilam lawan orang Islam, amun kita kada dapat hidayah, belum tentu kita muslim. Biar abah mama kita orang Islam sampai ke atas Islam berataan, mun kita kada dapat hidayah, belum tentu kita muslim. Nah, itu. Nah, maka yang nikmat yang sebesar-besar nikmat yang ada di diri kita adalah nikmat iman dan Islam. Dan jikalau berbuat ibadah akan dia seseorang nih siang dan malam 500 tahun lamanya beribadah, niscaya tiada menyamai pahalanya tersebut akan nikmat satu mata jua pun. Nah, kita ini adalah umur 500 tahun, ada. Seandainya ada jua tuh 500 tahun beribadah berataan, so 500 tahun tuh beribadah aja terus, pahalanya tuh kada kawa menukari nikmat satu mata. Kada kawa menukari nikmat satu mata. Makanya kita kada kawa mengandalkan ibadah. Ya Allah, orang sudah beribadah, surgalah aja. Hadang dulu. Jangan mengandalkan ibadah. Mun bujur-bujur berhitung, bisa kada payo ibadah kita. Seandainya payo juga kada mencukupi. Untuk nikmat mata aja kada mencukupi. Ditimbang nih orang beribadah 500 tahun lamanya, ada pahalanya timbang dengan nikmat mata yang dari Tuhan. Tabarat nikmat mata dari Tuhan nih toh. Cak ibarat hendak berjualan tuh Tuhan. Nah, maka kita waktu beribadah itu disuruh benar bahwa berisi hati yang mengharap akan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Ibadah kita jangan dilihati cuma digawi dan dibujurakan. Nah, itu. Serta pula ada nikmat lagi serta pula ada nikmat lagi, yaitu dipalingkan daripada kamu akan segala bagai-bagai yang memberi mudarat. Nah, maksud dipalingkan itu dihindarkan daripada kamu akan segala bagai-bagai yang memberi mudarat dan kebinasaan, yang menunjukkan atasnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala amat kasih sayang akan hambanya, yang melebihi daripada kasih sayang ibu akan anaknya. Nah, itu. Jadi Allah tadi memelihara, Allah palingkan kita dari musibah. Banyak kita tuh yang kada sadar tuh sebenarnya kita tuh karena musibah, sebenarnya cuma dipalingkan Tuhan. Kita kada sadar. Dan jikalau tiada ada nikmatul ijad, niscaya tiada ada kamu di muka bumi ini. Nah,
Seandainya Allah tuh kada mengadakan, kada ada nikmatul ijad di diri kita, kada ada kita. Maka adanya kita nikmat dari Allah. Dan jikalau diputuskan, arti diputuskan tuh dihentikan oleh Allah, akan nikmatul imdad. Nah, nikmat yang kedua nih, nikmatul imdad, niscaya binasa kamu. Ya kalau apa termasuk nikmatul imdad? Allah menolongi kita bernapas, menyediakan udara. Allah menolongi kita kau makan kau minum, menyediakan apa yang dimakan yang diminum. Mun itu diputus Tuhan, niscaya kamu binasa. Nah, maka yang demikian itu sebesar-besar nikmat yang tiada dapat dikira-kira. Mun Allah nih sarik, naudzubillah, kemudian Allah yang sarik ya kalau diboikot Tuhan udara nih, lalu sedunia nggak ada kobahinak, apa kabar? Biar ada hidung, biar hidungnya gendal kayak drum luangnya, mun udaranya kadada, apa yang dihiut? Nah, ya Tuhan, kada lawas kada sehari sama laman aja kita stop dulu udara disimpan nih. Kamana kita menukar udara? Han? Artinya Allah Ta'ala itu, ini kita ingat benar, bila kita berdoa lawan Tuhan, jangan menganggap Tuhan itu belum memberi nikmat lawan kita. Ya Allah, ulun ini budil kayak Tuhan itu belum memberi nikmat. Itu kada boleh benar nang kayak itu. Nah, ya Allah, misal nih, berilah ulun ini bertahan, budil kayak Tuhan itu belum adil lawan kita. Itu kada boleh benar nang kayak itu. Mun berhitungan, nah, bisa celaka kita, Allah berhitungan tuh. Tapi Allah Ta'ala tadi bersifat Rahman dan Rahim. Jangan sampai menganggap yang saat ini tak salah Tuhan aturannya. Tuhan berisi aturan saat ini, aturan Allah Ta'ala nih. Jangan kita menganggap itu salah. Buktinya kita mengajal-ngajal dalam berdoa. Nah, seolah-olah Tuhan tuh kada ahli di bidang itu. Ya Allah, ulun garing, sembuhkan ulun. Bagus saja nih tuh. Tapi jangan timbul dari dorongan hawa nafsu. Amun timbul itu kata-kata dari dorongan hawa nafsu, nah ini yang kada bagus, kada beradab. Ridha dulu kita lawan Tuhan. Ati ridha nini, kada apa-apa Tuhannya garing bagus saja. Misalnya pian pang ini dari pian bang. Kada apa-apa ayo ulun, dan ulun paham benar ini menghapus dosa ulun, mengangkat derajat ulun, membanyakan pahala ulun kena, dan ulun cagar nyaman kena di surga asal ulun sabar. Bagusnya bila sudah nang kaya itu perhatian kita lawan Tuhan, ridha narannya hanya mengangkat tangan, ya Allah ulun garing sembuhkan, hadang hujat Tuhan. Kenapa nyawa minta nang kaya itu, maka sudah ridha. Ulun hanya semata-mata menjalankan perintah pihan. Nah itu naran hambaku ya Tuhan, abduhu, hamba Allah. Arti hamba Allah, suruhan Allah. Ini menggawi karena disuruh oleh Allah, bukan disuruh oleh nafsu. Amun kita lawan Tuhan belum ridha terhadap keadaan kita saat ini, jangan-jangan doa kita disuruh oleh nafsu kita, bukan karena disuruh oleh Tuhan. Beramal beribadah. Nah, niscaya kamu binasa jasidin. Maka yang demikian itu sebesar-besar nikmat yang tiada dapat dikira-kira, yang mewajibkan bagi kamu untuk bersyukur. Disuruh kita bersyukur dan taat akan Tuhan. Artinya taat ini menggunakan nikmat tadi kepada taat akan Tuhan yang sudah mengaruniakan segala nikmat tersebut. Kenapa kita disuruh bersyukur dan digunakan kepada taat? Supaya, nah ada pulang supayanya. Jadi Tuhan menyuruh taat itu untuk kita juga sebenarnya, supaya berkekalan segala nikmat itu. Sebab nikmat itu bila kada disyukuri, diambil Tuhan. Maka supaya berkekalan ada, maka disyukuri dan dibawa beribadah. Dan jikalau lalai kamu daripada yang demikian itu, lalai dari dua tadi nah, kada bersyukur, kada dibawa beribadah, maka ditakuti bahwa dihilangkan segala nikmat itu daripada kamu. Nah
maka sudah hilang di dunia ini nikmat tuh. Misalnya nikmat iman tuh nak ada disyukuri. Mensyukuri nikmat iman itu bahwa menuntut ilmu iman juga, ilmu sifat 20 fardu ain, ilmu tasawuf. Kada sekalinya kita kada mensyukuri, kada dibawa menuntut ilmu, bisa iman tuh akhirnya ujung-ujungnya kita diambil oleh Allah Taala, hilang imannya. Nah, maka mati kada membawa iman. Hilang iman diambil Tuhan, dan karena hilang iman tadi, ini contohnya iman, maka dirasailah akan pedih azabnya. Jadi nikmat yang di diri kita kada disyukuri, di dunia diambil Tuhan, di akhirat diazab Tuhan. Karena orang kada bersyukur itu dosa, orang kada taat itu dosa. Di dunia nikmatnya diambil, di akhirat diazab, merasakan pedih azabnya. Karena firman Allah Ta'ala, jadi ini ada dalilnya juga, kada sembarang sidin yang berucap nang kayak itu. Jar sidin, la in syakartum la azidannakum. Ini hafal benar sudah pian. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya dan sesungguhnya jika kamu bersyukur, bahwasanya aku tambah akan kamu. Dan sesungguhnya jika kufur, arti kufur itu bersyukur kada mau, taat kada mau. Sihat cuma kada dibawa menuntut ilmu, sihat ini nah cagar garing tuh ini tuh. Maka sudah gagal ringan pulang, di akhirat diazab. Nah, kufur, maka bahwasanya siksaku amatlah pedih. Dan sesungguhnya telah dibangkitkan pada kamu, arti dibangkitkan tuh diutus kepada kamu akan rasul, yang rasul tersebut dikuatkan akan dia dengan beberapa mukjizat yang menyalahi adat, yang keluar daripada kuasa anak Adam, anak manusia. Nah, jadi salah satu nikmat yang ganal pulang, yaitu kita diutus kita dijulungi oleh Allah Ta'ala seorang rasul. Itu nikmat ganal benar juga. Yang seorang rasul tadi dikuatkan oleh Allah dengan mukjizat yang menyalahi adat, nah yang di luar kesanggupan manusia, dan mengkhabarkan ia, memberi kabar ia rasul, bahwasanya bagi kamu itu ada Tuhan yang amat mengetahui dengan segala asrar hambanya. Arti asrar itu rahasia-rahasia hambanya. Nah, dan barang yang bergerak pada segala pikirannya. Apa arti bergerak itu? Yang terlintas khatar hati nih, yang terlintas di hati itu diketahui oleh Allah Ta'ala. Nah, kita tahu bahwa Allah Ta'ala itu mengetahui asrar hamba-hambanya ini, itu atas petunjuk dari Rasul. Tadi Rasul itu memadahi pada segala pikirannya. Lagi amat kuasa Allah Ta'ala atas bahwa menyiksa akan hambanya jika menurhakai ia, dan memberi pahala jika taat akan dia. Nah, dan bahwasanya surga itu negeri nikmat, tempat kesudahan. Itu pun Nabi juga yang menghabari bagi hambanya yang bahagia, serta dengan berbagai-bagai nikmatnya yang kekal selama-lamanya. Dan juga Nabi pun mengabarkan, yaitu bahwasanya neraka itu negeri azab, tempat kesudahan bagi hamba yang askia. Askia itu yang celaka, serta berbagai-bagai siksanya yang kekal selama-lamanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Allahumma waffiqna limardhatika wa tsabbitna ala dinika, amin. Dan telah terdahulu bahwasanya pada kitab ini ada 40 bab. Al-babul awwalu fi fadilatil ilmi wal ulama. Nah, insyaallah sambungannya kita memulai masuk bab pertama. Berarti sudah berapa minggu jalan ini mukaddimah aja sebenarnya. Nggih, benar serius benar sudah pian ya kalau padahal mukaddimah aja. Ini bab pertama masuknya insyaallah. Kayaknya kita sambung. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi min mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.